Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa thaniha an tuqama fi khuttatil baladi. Adapun yang keduanya daripada 6 persyaratan mendirikan Jumat, pantuqoma yaitu hendaknya didirikan Jumat itu fi khuttatil baladi, di tengah-tengah perkampungan, walau bi fadain, sekalipun Jumatannya itu di lapangan, bi angkana bi mahallin la tuqsaru fihi sholatu, dengan bahwa ada oleh lapangan itu di tempat yang tidak diqasar pada tempat itu oleh salat. Wa illam yattasil bi abniyatil baladi, sekalipun tidak nyambung oleh itu tempat bi abniyatil baladi, di bangunan-bangunan negeri, bi khilafi ghairil ma'dudi minha, berbeda hukum lapangan yang tidak terhitung daripada negeri. Wa huwa ma yunsha'u minhu safarul qasri, yaitu barang yang terbit daripada barang oleh perjalanan qasar. Wa sawa'un kanal baladu min khashabin, sekalipun ada oleh negeri yakni perkampungan itu terbangunnya daripada kayu, au qasabin, atau daripada bambu, au ghairihima, atau selain keduanya. Wa sawa'un uqimatil jumu'atu fil masajidi au ghairiha, sama saja didirikan Jumat itu tempatnya di masjid-masjid atau bukan masjid-masjid. Bi khilafis sahra'i, lain halnya padang belantara. Fala tasihhu fiha istiqlalan wala taba'an, maka tidak sah oleh sholat Jumat di padang belantara, istiqlalan, padahal berdikari, wala taba'an, dan tidak pula mengikut. Sawa'un hiya wa khutbatuha wa man yasma'ha, sama saja dia dan khutbahnya dan orang yang mendengarkan khutbah. Wa minha masjidun infasala anil balad, termasuk daripada lapangan padang sahara, yaitu masjid yang terpisah dari perkampungan, bihaitsu yaqsurul musafiru qabla mujawazatihi, dengan sekira-kira mengqasar oleh musafir sebelum melewatinya.
fala tasihul jumu'atu fihi, maka tidak sah oleh salat Jumat di masjid tersebut. Bi annahum hina idzin musafiruna, karena bahwa mereka ahli Jumat seketika ini salat di masjid tersebut, yaitu kedudukannya musafir. Wala tanaqidul jumu'atu bil musafiri, dan tidak jadi oleh salat Jumat dengan musafir. Walau ittasalatis suhufu wa talat hatta kharajat anil qaryati sahhat jumu'atul kharijina taba'an in kanu fi mahallin la tuqsaru salatu illa ba'da mujawazatihi. Jikalau nyambung oleh barisan-barisan salat Jumat dan panjang barisan itu sampai keluar barisan itu dari kampung, maka sah oleh Jumatnya orang-orang yang keluar dari kampung karena mengikut, jika ada mereka itu pada tempat yang tidak diqasar oleh salat kecuali sesudah melewatinya. Wa illa, kalau tidak, fala tasihhu lahumul jumu'atu, maka tidak sah bagi mereka oleh salat Jumat. Wa in zadu al arba'in, sekalipun lebih mereka jumlahnya atas 40 orang. Walau kanatil khiyamu bisakhra'an wattasala biha masjidun fa in uddatil khiyamu ma'ahu baladan wahidan wa lam tuqsaris salatu qabla sahhatil jumu'atu bihi wa illa fa'la. Jika ada oleh kemah-kemah itu di padang belantara dan nyambung dengan padang belantara itu oleh masjid, maka jikalau terhitung kemah itu bersama masjid akan satu kampung dan tidak dikosor solat sebelumnya, maka sah oleh Jumat dengannya. Wa illa, jika tidak, fala, maka tidak sah Jumatnya. Walau lazama ahlul khiyami mawdi'an minas suhra'i lam tasihal jumu'atu fi tilkal khiyam. Jikalau melazimi oleh penduduk kemah akan satu tempat dari lapangan, maka tidak sah oleh Jumatan pada itu kemah. Wa yajibu alaihim in sami'un nida'a min mahalliha, wajib atas mereka wajib Jumat atas mereka jika mendengar mereka, watajibu, bukan yajibu ini ya, watajibu, dan wajib Jumat atas mereka ahlul khiyam jika mendengar mereka akan adzan Jumat dari tempatnya. Wa illa, jika tidak mendengar, fala, maka tidak wajib. Li'annahum ala hayatil mustawfizina, karena bahwa mereka itu atas keadaan orang yang siap-siap pergi. Walaysa lahum abniyatul mustawtinina, dan tidak ada bagi mereka bangunan orang-orang yang berdomisili tetap. Wallahu a'lam bishawab. Faraon, segini aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, berbicara sholat Jumat, maka begitu banyak aturan-aturannya, yaitu diringkas menjadi dua. Ada aturan sholat Jumat dan ada aturan cara mendirikan Jumat. Apa tuh mendirikan? Apa artinya mendirikan Jumat?
Iya. Jadi yang namanya mendirikan tuh bikin majelis Jumat. Itu namanya mendirikan Jumat. Ini ada aturan. Bikin Jumat. Ada aturan. Sholat Jumatnya ada aturannya. Ini membikinnya ini ada atur. Mana di antara aturannya? Antuqoma fi khuttatil baladi. Jadi Jumatan itu aturannya dibuat majelis Jumatan itu di tengah-tengah perkampungan. Artinya di tengah-tengah itu di dalam perkampungan. Kalau kita mau bikin Jumatan, maka pelaksanaan Jumatannya itu kudu mau bentuknya kota atau desa. Itu namanya status doa. Status doa. Ada kota, ada desa. Begitu. Tapi intinya perkampungan. Jadi yang penting bikin Jumat itu kudu di perkampungan. Di masjid enggak syarat. Mau di masjid ke bikin Jumat, mau di lapangan ke, mau di basement ke, mau di aula ke, di gedung serba guna ke, begitu. Itu teknis. Yang penting perkampungan. Itu sholat Jumat. Kalau kita bikin sholat Jumat kemah, kita kemah di gunung Sindur. Gunung juga nggak ada gunungnya sih, adanya sawah. Bikin kemah di Gunung Rinjani. Ya, kita orang 500 berangkatnya Kemis, namanya perjusan, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Begitu. Ini tukang kemah nggak dulunya nih? Kayaknya rada nakal nih dulunya, nggak ikut. Berangkat Kemis, begitu sore bikin tuh di gunung. Lalu ketemu Jumat, kita sejumat, ya kagak jadi. Sebab itu bukan tengah kampung. Enggak boleh, kagak boleh. Kita sholat Jumat, wukufnya hari Jumat. Haji, wukufnya hari Jumat. Kira-kira yang di Arafah itu ada orang berapa ya? Di Arafah ada orang berapa? 20. Ada orang berapa? Jutaan. Bikin Jumatan boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Bukan perkampungan. Itu disebut aja padang Arafah, namanya padang belantara. Disebutnya padang. Nggak boleh, nggak boleh. Wong bukan kampung. Bukan kampung. Kita bikin Jumatan di rest area. Rest area kan sampingnya sawah-sawah, nggak ada desa. Rest area bikin Jumatan boleh nggak? Yang bener ini boleh apa kagak? Kenapa? Hah? Bukan perkampungan. Maka kalau pengen bener bikin rest area yang belakangnya kampung, hanya dikurung doang. Begitu, dikasih lubang dikit buat orang dagang. Jadi kita tuh harus ngerti yang ada kampungnya belakangnya, ngampung.
Bagaimana sholatnya di lapangan, walau di fadhain, walaupun di lapangan bukan di masjid, sah asal perkampungan. Enggak di masjid sholat Jumat, enggak. Itu ada basement, bangun gedungan tuh, ada kubahnya dikit. Ini apa nih? Masjid. Masjid. Oh, masjid. Ini kalau saya tanya, ini masjid ini yang buat, ini yang punya tanahnya, kagak sih kita aja. Terus bukan masjid, lu punyanya bukan apa bukan? Masa kita bikin jumatan? Jumatan mah nggak perlu masjid, jumatan mah perlunya perkampungan, rumus. Mau tempatnya masjid, kalau masjid mau urusan sholat tahiyatul. Nah, urusan i'tikaf itu kudu masjid. Kalau basement kagak ada tahiyatul, nggak ada. Ente duduk aja, gitu, nggak ada, gitu. Sama seperti langgar, nggak ada tahiyatul langgar, nggak, gitu. Nggak duduk aja. Jadi tempatnya kudu iya. Jadi jangan sampai kita di tengah-tengah kampung tuh kudu bener-bener masjidnya di tengah. Begitu. Kagak, maksud di tengah-tengah tuh di dalam. Iya. Mau tempatnya di tengah ke? Mau di pinggir ke? Mau pinggir sebelah kulon ke? Sebelah wetan ke? Terserah. Itu masih di dalam, termasuk lapangan bola. Di lapangan bola, di lapangan bola boleh aja gitu. Itu ada Idul Fitri, itu lapangan bola ya, ada, boleh aja. Orang sholat main bola aja boleh, apalagi orang sholat. Ini najis, berarti bukan lapangan bola, najisnya. Di masjid juga kalau najis mulu mah lah, iya kan, bukan, jangan itunya, jangan. Jadi jangan bahan keributan. Tapi ingat, kalau di lapangan, lapangannya masih terhitung kampung itu, bukan lapangan kampung orang lain. Begitu. Begitu. Umpama ya kan, kita orang petugangan kan sebelah sononya Korea apa Kreo sih? Kreo. Ada lapangan di situ, kita bikinnya di situ. Kagak boleh, nggak masuk kampung kita, nyebrang, bukan kampung kita, nggak boleh kalau bukan kampung kita. Bagaimana tuh ada orang Jumatan di ibu kota? Saya bilangin ini boleh nggak itu? Boleh nggak itu? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Halo, boleh apa kagak? Emang apa? Kok belum ada kampungnya? Saya bilang ini nih, mana direkam ini? Ini Pak nih yang bilang nih orangnya, baju coklat sama biru ini. Begitu. Jadi kudu di perkampungan. Di perkampungan. Bagaimana di lapangan? Kagak apa-apa, kan ada desa yang punya lapangan bola di pinggiran, gak apa-apa, masih desa itu. Tapi jangan sampai desa sebelah. Begitu. Itu mau kagak boleh, karena sudah pindah daerah. Nggak bisa. Makanya di sini disebut biangkana bimahalik la tuqsaru fihi sholatu.
Artinya lapangan ini tempatnya sholat belum boleh ngerjain sholat qashar gitu. Tapi kalau udah nyebrang nih kampung sebelah sudah boleh qashar. Kalau udah boleh qashar kagak boleh kita ngadain Jumatan di situ di kampung kita, nggak usah. Jangan. Begitu, jangan. Makanya Menteri Agama yang sekarang nih, bangun tuh masjid tuh, jangan sampai sholat Jumatnya di kampung sebelah, tapi rada merah-merah, biarin di situ rada merah-merah juga. Yang penting bangun masjid. Begitu si Opik, bukan begitu bangun begitu niat tuh agar benar. Ini Jumatan nggak boleh kita orang asal-asalan, ada aturannya. Bagaimana lapangannya kagak nyambung sama rumah. Nih habis rumah sawah ujungnya lapangan bola, tapi masih desa itu boleh nggak? Kenapa? Masih perkampungan, enggak syarat kudu nyambung kagak. Itu makna wa illam yattasil bi abniyatil balad. Meskipun lapangannya pisah dari rumah, enggak nempel banget sama jadi habis rumah sawah, habis sawah lapangan, tapi lapangan ini masih satu desa sama kita punya rumah, itu masih boleh, belum pindah, masih di situ. Bi khilafi ghairil ma'dudi minha, berbeda lapangan yang kagak terhitung daripada negeri, dari desa kita. Begitu, ada lapangan tapi kampung sebelah, begitu, enggak boleh. Karena itu lapangan bukan kita punya. Begitu, bukan desa kita. Jadi dalam satu desa buatin dah satu atau satu kelurahan, buatin satu masjid kelurahan tuh. Begitu. Kalau di kita ini nggak ada. Mana masjid kelurahan A masjidnya gitu, artinya masjid utama tuh, ini loh masjid utama di kelurahan nih, sedesa tuh kelurahan ada masjidnya tuh, nanti baru masjid kedua, ketiga, keempat, karena penduduknya banyak. Kita tuh nggak punya masjid kebanggaan kelurahan. Ada nggak? Nggak ada. Nggak punya. Kudu ada sekelurahan satu. Oh, penduduknya banyak, baru nambah sesuai kebutuhan. Kalau kita enggak. Jakarta aja baru ada masjid namanya Hasyim Asy'ari. Itu baru. Dulu nggak ada. Istiqlal itu bukan masjid Jakarta. Masjid apa? Negara. Se-Indonesia itu masjidnya kebanggaannya. Baru muncul Masjid Hasyim Asy'ari di dan Mogot. Itu masjid kebanggaan Jakarta namanya. Mana masjid kebanggaannya itu begitu. Baru masjidnya. Jadi udah ada dulu yang lain-lainnya. Begitu. Yang disebut kalau di Jawa itu namanya Masjid Raya.
Tapi zaman dulu masjid itu ada kelasnya, ada pangkatnya. Jadi masjid pangkatnya negara namanya Istiqlal. Istiqlal itu namanya masjid pangkat negara. Senegara kudu ada satu. Namanya Masjid Kebanggaan Negara. Turun Masjid Kebanggaan Provinsi, namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid tingkatnya seprovinsi ada berapa? Ada satu. Karena kebanggaan provinsi. Namanya Masjid Raya. Sekarang udah di pinggir jalan aja, Masjid Raya aja, jalan raya maksudnya. Itu ngarang-ngarang, nggak ada pangkatnya, acak-acakan. Turun lagi nih tingkat kabupaten, namanya Masjid Agung. Masjid Agung Demak, mananya kabupaten. Gitu. Habis provinsi, Masjid Agung tingkat kabupaten kota. Itu kudu ada masjid kebanggaannya. Itu namanya Masjid Agung. Agung Demak, Agung Pasuruan, Agung Zada Masjid. Itu namanya tingkat kabupaten. Turun tingkat kecamatan, zaman dulu orang masih dikit, namanya Masjid Jami. Namanya Masjid Jami itu masjid tingkat kecamatan. Turun nih kecamatan pun Masjid Agung, karena penduduknya udah banyak. Masjid Agung kecamatan kudu ada. Pemerintah tuh siapin kecamatan ini kebanggaan masjidnya ini, kecamatan ini kebanggaan masjid itu, begitu. Nah, turun lagi per desa satu, namanya Masjid Jami. Begitu, Masjid Jami. Di luar Masjid Jami namanya musola atau langgar-langgar. Sedesa satu. Ini penduduk udah banyak di desa itu, nambah lagi. Inilah boleh sesuai nambahnya kebutuhan. Nggak kayak kita nambah masjid sesuai pertengkaran. Jadi karena kita nggak kepilih lagi jadi ketua umum, kita bikin masjid. Itu bisa terjadi. Begitu. Itu begitu. Ini rada repot. Makanya saya tuh kalau udah ngajar bab Jumat pengennya loncat aja. Bukan orang yang loncat, pindah aja, puyeng neranginnya. Ini bagaimana neranginnya? Per RT aja ada 2 masalahnya. Per RT, bukan se-RW, per RT lagi. Aduh, bingung dah. Begitu bingung. Udah repot. Jadi kalau tidak masuk di daerah kita, itu berarti boleh kita sholat jamak dari situ, boleh sholat qashar dari situ. Maka itu kita nggak boleh bikin Jumatnya di situ. Namanya bukan di tengah-tengah kampung, begitu. Di tengah-tengah kampung, begitu. Kayak begitu. Bagaimana bentuk perkampungannya? Itu teknis. Boleh bentuk perkampungannya dari rumah permanen. Itu akhirnya kampung tuh naik, tadinya desa jadi kota. Naikin. Begitu. Dari semen. Gitu. Atau dari kayu. Rumah kayu. Orang dulu tuh, orang Sunda, orang ini kayu. Kalimantan, rumahnya kayu.
begitu. Itu paling mahal. Punya rumah kayu sama rumah batako, malan mana? Kayu, apalagi kayu ulin, begitu mahal. Atau rumahnya bambu, dari bambu, baliknya bambu, baliknya begitu, apanya aja dari bambu, sampai buat atasnya bambu, pagarnya dari bambu. Itu kayak begitu. Itu teknis. Yang penting pemukiman, mau dari bilik, mau dari batako, itu teknis, jangan dipermasalahkan. Yang penting kampung. Begitu. Sholat Jumatnya di mana? Baik dilaksanakannya di masjid ke, atau di bukan masjid ke, yang penting kampung. Ini bagaimana sholat Jumat di basement? Di basement, Jumat mau di masjid kali. Ini di basement, agak sah. Dia belum ngaji. Teman kita yang rada ngantuk-ngantuk, gua ngaji tuh malam Kamis. Udah tuh, yang penting iya. Jadi nggak mesti masjid. Begitu. Jadi yang penting di perkampungan. Di perkampungan nggak apa. Kalau di perkampungan boleh-boleh aja. Begitu. Jadi bi khilafis sahra, lain halnya padang belantara. Ada padang belantara bikin masjid, ada orang dagang sampingnya, disebutlah rest area. Tadinya sawah doang, bangun di situ orang dagang bensin, begitu tuh. Bikin masjid bagus, bagaimana? Kagak jadi. Karena apa? Bukan perkampungan, padang belantara. Nggak boleh di padang belantara. Kudu di perkampungan. Bikin Jumatan. Ini bukan ngomongin bikin masjid nih. Kalau bikin masjid mau tiap gang juga boleh. Silakan mau bikin masjid, boleh. Begitu, bikin masjid. Begitu, bikin masjid. Kalau di padang belantara, di perkemahan, di gunung, bikin Jumatan, bikin masjid tengah gunung gede banget, begitu, kagak bisa. Begitu, nggak bisa. Kalau bikin Jumatan, kalau buat sholat boleh. Begitu orang mau sholat. Kalau Jumatan mau ada aturan, kudu di perkampungan. Mau masjid, mau bukan masjid. Tapi kalau padang belantara nggak boleh. Kenapa? Bukan perkampungan. Baik sholat Jumatnya langsung adain di padang belantara, atau kang ikut, kagak jadi. Kagak jadi. Saking banyaknya jamaah itu, dari kampung itu nyebrang berkilo-kilometer sampai nyebrang ke padang belantara. Yang di padang belantara ini ngikut sama yang di kampung, kagak jadi. Ngikut juga orang bukan kampung. Itu maknanya tabaan. Kalau langsung bikin namanya istiqlalan. Nggak jadi. Mau khutbahnya, mau Jumatnya, mau yang dengerinnya, kalau di padang belantara mah kagak jadi. Speakernya luar biasa, 10 kilo dari masjid nyampe padang belantara, kagak jadi. Gitu. Enggak. Kudu di perkampungan.
Waduh, perkampungan. Tuh begitu. Wa minha masjidun, termasuk kategori padang belantara ada masjid yang terpisah dari kampung, di tempat yang boleh sholat qashar. Artinya ada masjid tapi bukan termasuk kampung kita, tapi masjid ini punya kampung sebelah. Kampung kita kagak ngadain Jumat, padahal orangnya ngikut situ, kagak boleh, kagak sah. Kenapa? Karena terpisah dari kampung. Nah, itu yang disebut sering kali muncul namanya masjid rest area. Begitu. Di rest area itu bikin masjid jauh dari kampung, sawah, kalau nggak hutan, bikin tuh tempat istirahat. Karena kejauhan takut bensin habis, bikin tuh orang masjid musafir semuanya di situ tuh. Kampungnya nggak ada, nggak nyambung sama kampung, emang dipagar, agak nyambung sama kampung. Yang sholat semuanya musafir, semuanya. Mana yang dagang di situ orang anu, cuman bawa barang doang ke situ, bikin Jumatan. Ini bagaimana? Ya kayak di orang kita aja musafir yang dagang. Nah, ada aturan Jumat tuh begitu. Dia udah bangga aja, gua khotib loh, gua khotib. Garuk-garuk saya punya pala, kagak gatel. Tapi ingat, kalau tidak nyambung sama, iya, makanya rest area itu kalau bisa belakangnya kampung, jadi masih nyambung, hanya dibatasi aja tuh, kasih kolong dikit, begitu. Sebetulnya masih kampung, enak. Kalau kita musafir udah dohor aja, orang musafir, tapi berangkatnya Jumat pagi, ya jangan di situ, kudu nyari masjid keluar, begitu, kayak begitu. Waduh, kemarin gua Jumatan rest area, mana bukan sekali lagi. Ada nggak yang kayak begini nih? Yang mana orangnya ini? Waduh, ulang tuh dohor. Kalau kayak begitu, kalau rest area kalau boleh tadi tuh begitu. Gitu, nggak nyambung. Nih kita harus paham, bukan asal tuh. Nih Jumatan, makanya kita bilang kalau ngaji bab Jumat tuh saya tuh pengennya loncat, puyeng neranginnya, dikata ngada-ngada lagi, begitu. Orang sholat kagak boleh, bukan. Ada peraturannya, bukan ngelarang sholat. Ini pelaksanaan ini nggak boleh, ada aturannya. Orang mager laut aja nggak boleh, benar nggak? Ya Allah, ini pakai boleh aja. Ini ada aturannya, diatur, ditata agama tuh. Jadi betapa Islam tuh tertib cara pengaturannya, tertib, begitu tertib pengaturan. Kayak begitu tuh. Jadi saudara, moga yang hadir nih jadi pejabat gitu ya, besok lusa moga jadi pejabat. Begini nih, saudara bangun gedung apa? Gedung kabupaten atau gedung balai kota provinsi. Tuh sampingnya itu ada masjid, sampingnya ada kantor MUI, ngumpul tuh sama dia pada, emang juga ngebiayain dia. Jadi itu yang disebut satu atap tuh, biar rapi koordinasinya. Jadi ada masjid kebanggaan,
Nah gitu. Itu kayak begitu. Ditata dan diatur. Biar benar. Biar ada karyanya. Bangun. Begitu. Jadi enak. Gitu. Kayak begitu. Ini kurang penataan. Tata. Kenapa di situ tuh kagak boleh di masjid yang pisah dari desa? Di desa aja dulu dah. Negeri-negeri tuh takut ente repot nyebut negeri, desa. Gitu. Karena boleh kita sholat kosor. Kalau kita boleh kosor, status kita musafir bikin Jumatan tidak sah. Makanya kita pergi ke Arafah dari Mekah 25 kilo. Masih Arab Saudi sih, begitu. Bukan negara, negeri itu. Negeri itu bisa desa, bisa telur, gitu. Negeri namanya. Itu begitu. Maka bikin Jumatan di Arafah kagak boleh, bukan kampung, emang Padang itu mah. Jumatan, enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Wong kitanya semua musafir bikin Jumatan kayak rest area, kan banyak musafir yang sholat tuh, gitu. Musafir, dia juga musafir, dia bikin Jumatan. Yes, dia pakai foto-foto lagi selfie. Diinget-inget tuh foto, ini kagak sah, ini kagak sah, begitu, gitu. Buang tuh, buang, kayak gitu. Udah bangga banget ya. Jadi ini diatur. Kita nih harus paham, bikin Jumatan, harus ngerti. Harus ngerti. Ikutmu di perkampungan. Di perkampungan. Jumat. Boleh. Boleh. Bagaimana kalau jumlah jamaahnya banyak banget? Jutaan. Atau ratusan ribu. Sampai sholat Jumatnya keluar dari kampung kita. Sampai nyampe kampung sebelah, ibarat orang Kereok kalau kiblatnya dari sana tuh, jadi sampai ke Jakarta Budi Luhur tuh, makmumnya sampai Cipulir, Bayoran, kan baratnya sana ya kan, dari ujung sana tuh kagak jadi nyambung. Tapi iya, tapi di luar perkampungan. Kita mau kosor orang Kereok nih ke Cipulir sudah boleh. Karena apa? Iya, beda kampung, beda desa, beda provinsi, udah boleh. Maka kata kita, bolawita sholat subuh. Andai nyambung tuh barisan panjang, ambil keluar dari kampung kita. Sah nggak jamaahnya? Sah. Jamaah Jumat yang keluar tuh kalau ikut. Catatannya jika di tempat yang kagak dipakai kosor. Tapi kalau di tempatnya sudah boleh kosor mah kagak sah. Begitu. Kagak sah. Begitu. Masalahnya orang yang lebih 40 mau lebih ke. Kalau sudah keluar mah kagak boleh, kagak keluar mah kagak boleh. Kalau udah keluar mah tuh kagak boleh. Kudu ngikuti peraturan batasnya. Jangan sampai keluar. Begitu, keluar. Kayak begitu. Untungnya bangun perumahan tuh enggak pakai peraturan, kudunya juga pakai peraturan. Untung kagak bangun perumahan tuh. Jadi politik orang bangun rumah itu memberikan image dekat nama kampung. Kampung yang keren di tengah kota, kampung Cikini. Cikini. Kita bikin perumahan Cikini. Tinggal di mana? Di Cikini, tengah kota. Padahal Cikini mana ya? Begitu. Untung kagak ada peraturannya. Begitu. Karena nggak ada peraturannya, udah aman aja. Gitu. Tinggal di mana?
Pamulang City umpamanya, padahal sih udah Depok begitu, Gunung Sindur gitu umpama, untuk agak bayar begitu. Jadi ngedeketin itu namanya image tuh kayak begitu. Ini nih kudunya dikasih peraturan begitu tuh, kayak begitu. Karena enggak, jadi enggak apa-apa, masih bebas, alhamdulillah bebas. Jadi orang mohon perumahan namanya apa ya begitu. Yang boleh Gunung Sindur namanya Serpong, tapi masuknya masih kan dekat apanya, iya, padahal masih jauh juga gitu. Nggak apa-apa, biar dekat. Di selatan Jakarta, dipikir Jakarta Selatan, kagak, dari Jakarta ke begitu. Itu namanya ilmu orang dagang, mendekatkan, marketing. Walau kanatil khiyamu bisokhro'a, andai kita bikin kemah-kemah di padang belantara, yo di perkebunan, lalu nyambung ke masjid, bagaimana ini? Kalau kemah itu terhitung satu negeri dengan masjid tuh, ya Jumatnya sah. Tapi kalau kagak nyambung, tidak sah. Wong kudu ngadain Jumatan di perkampungan. Bagaimana ada orang bikin gedung mencakar, akhirnya dia bikin tenda-tenda, base camp, mes, tenda di situ pada lapangan. Ya ada orang lah 500 di daerah itu, hutan sebetulnya, ada orang 500 bangun gedung gitu, bikin Jumatan, boleh nggak? Tinggalnya di situ. Iya, itu yang di ibu kota. Begitu. Walau lazamalul khiyam, orang kemah-kemah menempati satu lapangan padang Sahara, bikin Jumatan di situ, jadi enggak? Kagak jadi. Jadi di mana bikin Jumatannya? Pertanyaannya, kedengeran nggak kampung sebelah dari kebon ini? Gitu, kebon nih kedengeran. Sono kudu ngikut Jumatan di kampung sebelah. Kalau kedengeran, nggak kedengeran, nggak wajib Jumatan. Wong kita bukan mustautin, tapi kita musafir. Begitu, musafir. Kita kudu Jumatannya di mana? Ya kudu kita ikut. Kalau kedengaran kampung sebelah sholat Jumat, itu aturannya. Singkatnya, kita kudu Jumatan di perkampungan. Kalau padang, kebon. Tapi kalau kebon tuh kebon mangga mau boleh. Emang apa? Oh ya kampung, bukan kebon nama doang. Nama doang. Kebon-kebon kopi boleh, kebun kopi. Namanya kebon doang, begitu. Sebetulnya mah kampung begitu. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Dah segini aja. Nanti kita ada yang ditanya silakan.